Alhamdulillah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya syukur. Allah Subhanahu wa taala masih pilih kita untuk amal agama. Allah Subhanahu wa taala masih gunakan diri kita untuk bisa sholat maghrib dengan berjamaah. Kita bangun tidur dalam keadaan tenang, tentram, tidak ada perang. Ini adalah satu karunia Allah yang sungguh-sungguh besar. Berapa banyak saudara-saudara kita yang negerinya setiap hari dibombardir, setiap hari dalam keadaan peperangan, nyawa sebagai taruhannya, tetapi mereka masih saja taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka masih mengerjakan sholat. Lihatlah saudara kita di Palestina, begitu mereka masih sayangnya kepada Allah. Padahal sama Allah dikasih cobaan yang begitu berat. Anaknya meninggal semua, istrinya wafat, rumahnya hancur, kendaraannya terbakar, tapi masih sholat akhirnya. Betapa kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar. Sekarang kita ini dalam keadaan aman, dalam keadaan tenang, dalam keadaan sehat, dalam keadaan longgar. Kok kita ini tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Betapa kita ini dalam keadaan. Maka penting kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat serta salam kita tujukan kepada baginda Rasulullah SAW. Semoga kita yang ada di sini semuanya mendapat syafaat dari beliau. Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, kalau kita ini masuk surganya Allah dengan mengandalkan amal kita mungkin terlalu berat, mengandalkan diri kita ini terlalu berat. Tetapi kalau kita mengandalkan syafaat baginda Rasulullah SAW, maka insya Allah kita ini akan selamat dunia dan akhirat. Ada satu kisah. Dulu ada seorang kuli panggul. Dia ini gajinya sehari 40.000, 50.000. Maka setiap hari dia ini mengambil sebagian hasil kerjanya 20.000, 15.000 dimasukkan ke dalam celengan. Dalam pencelengan dimasukkan setiap hari. Dia kerja kuli panggul dari pagi sampai sore, pulang dia cari. Untuk apa? Ternyata dia gunakan untuk mempersiapkan rasa cintanya, bukti tanda cintanya kepada baginda Rasulullah SAW. Jadi setiap bulan Maulid dia ini pokoknya mau bikin acara Maulid. Karena dia tahu, dia paham bagaimana dulu Maulid ini. Seorang Abu Lahab, papanya Nabi yang kafir, gembira saking senangnya punya ponaan baginda Rasulullah sampai memerdekakan budaknya yang termahal. Budak kan dibebaskan budaknya, saking senangnya. Akhirnya para sahabat lainnya ada yang mimpi, bagaimana kabarmu di kubur? Di kubur ini, di akhirat ini, saya siksa saya diringankan. Setiap hari Senin ini mengalir air dari jari-jariku sehingga aku bisa meminumnya. Ini baru gembira saja orang kafir yang gembira dengan kelahiran baginda Rasulullah SAW. Dan cerita ini masuk di dalam kitab Sahih Bukhari ya. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, maka dia paham mengenai kisah ini. Maka dia kuli panggul, dia bari 40.000, 50.000, dia sisihkan di celengan setiap hari.
Kemudian datanglah bulan Maulid, maka dia bilang pada temannya, pecahlah kayak celengan, brak. Nah kemudian hasil celengan dia bilang pada temannya, besok kita makan-makan, kita bikin masakan yang enak, karena besok adalah 12 Rabiul Awal, bulan kelahiran, tanggal dan bulan kelahiran baginda Rasulullah SAW. Maka pada malam harinya, malam 12 ini, maka dia bikin amalan. Dia tahu lahirnya baginda Nabi ini menjelang subuh. Maka jam 2 malam, maka dia gelar saja, dia mandi, kemudian pakai jubah putih, kemudian pakai wangi-wangian, mandi bersih, wangi, kemudian sholat selesai sampai menjelang subuh, kemudian dia sholawat, kemudian menjelang subuh dia ini berdiri. Ketika berdiri dia ini seperti seolah-olah menyambut kehadiran Nabi. Dia malu diam sendirian. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Nabi salam alaika, salawatullah alaika. Dia ini sampai nangis seolah-olah dia ini gembira dengan kelahiran. Kemudian sampai dia datang sholat subuh, kemudian dia ini berangkat ke masjid. Maka satu ketika umur 16 tahun, ketika dia 16 tahun masih pemuda belum menikah, kabarnya dia ini meninggal, wafat. Ketika dia wafat, dia ini sama saudaranya, teman dekatnya yang masak tadi, ditanya dalam mimpi, baiklah saudaraku, bagaimana keadaanmu di kubur? Maka dia menceritakan, di dalam kubur ini saya ketakutan, karena menurut cerita para ustaz-ustaz, bagaimana munkar, bagaimana nakir, bagaimana ini, bagaimana itu, saya menurut dia gemeteran, karena saya ingat cerita ustaz-ustaz di masjid-masjid itu, bagaimana cerita kubur. Ternyata di kubur ini yang datang tidak dua orang, seperti yang diceritakan, tetapi yang datang adalah satu orang yang begitu tampan, bercahaya, sangat putih. Dan saya dalam hati saya yakin itulah baginda Rasulullah SAW. Dan benar, ternyata adalah beliau baginda Rasulullah SAW. Dan saya dikubur tidak ditanya oleh munkar dan nakir, langsung saya ini diajak kepada baginda Rasulullah SAW bersama beliau. Bagaimana ini? Kalau kita ingatkan, sejak saat ini setiap bulan Maulid kita bikin Maulid. Insyaallah ya. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, melihat keadaan dunia ini, hadirin yang mulia. Kalau zaman dahulu ulama kita, mbah-mbah kita, kiai kita, kalau mereka ini mau membeli satu kitab yang namanya kitab Ihya Ulumuddin karangan Al-Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaih. Jadi zaman dahulu ini untuk mendapatkan satu kitab saja, untuk ngulang santri-santri itu harus menjual 1/2 kerbau. Sedangkan jauh ini tanah dengan kerbau ini mahal kerbau, mahal hewan ternak. Dan tanah ini dulu murah, lebih mahal hewan ternak. Maka mereka ini jual tanah, jual hewan kerbau 2 ekor, dan belinya ini harus ke tanah Arab. Naik kapal, kata-kata 1 bulan, 2 bulan sampai di tanah Arab, hanya untuk mendapatkan satu kitab yang namanya kitab Ihya Ulumuddin. Hadirin yang mulia, maknanya apa? Zaman dahulu ini mau berbuat baik itu saja. Mau berbuat baik
susahnya minta ampun zaman dahulu. Tapi sekarang kalau kita ingin punya satu kitab apa saja, kita tinggal naik sepeda motor, kemudian ke Madiun atau ke Temboro, beli kitab-kitab apa saja kita dapatkan. Yang lebih mudah lagi, tidak perlu kita ke Temboro, tidak perlu kita ke Tungku, cukup tanya Mas Tarno, klik Google, nah itu pasti ketemu kitab apapun ada, termasuk kitab-kitab sunat juga ada. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Tetapi parahnya lagi, kalau mau lihat wanita bukan mahram dulu juga bisa, tinggal klik gratis saja. Makanya lagi sekarang ini mau berbuat baik mudah, mau berbuat buruk pun juga mudah. Kalau kita lihat pasar malam di Jiwa, kemarin katanya pasar malam itu 1 bulan, ternyata jadi 2 bulan. Kalau pasar malam baru buka, kalau baru buka itu pasti mahal, pokok bunga, vas-vas bunga, makanan itu mahal. Karena kenapa? Baru buka. Tapi kalau sudah pertengahan, itu sudah mulai kura-kura itu. Kalau kita mau naik kura-kura itu, misalkan, Pak, ini tiketnya cuma 1-2 orang, boleh Pak. Bahkan mau tutup besoknya mau naik kura-kura, Pak, ini 3 orang, 5 orang, cuma 1, boleh nggak apa-apa. Seolah-olah diobrol. Bahkan pedagang-pedagangnya itu ya rela untung sedikit, 1.000, 2.000, tidak apa. Apalagi untung tidak apa-apa. Yang penting pulang bawa uang daripada membawa. Yang penting besok ini dia mau pindah. Pasar malamnya mau tutup. Makanya malam ini diobrol. Hadirin ya, inilah keadaan dunia. Kita mau berbuat baik mudah, mau berbuat buruk mudah. Karena apa? Dunia ini sedang diobrol. Dunia ini sebentar lagi mau ditutup. Dunia ini sebentar lagi mau dikukuti sama Allah. Hadirin yang mulia, kita ingat, silakan kalian mencintai dunia ini. Silakan kalian mencintai apa yang kalian punya, kalian banggakan. Tetapi ingat, kalian akan meninggalkan dunia ini. Kalau tidak, dunia ini yang akan meninggalkan kalian. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memang dunia ini diciptakan untuk manusia, tapi manusia ini diciptakan bukan untuk dunia ini. Manusia diciptakan untuk akhirat yang selama-lamanya, Bahkan Nabi Adam berapa tahun sudah meninggalkan dunia ini? 1.000, 2.000 tahun, 3.000 tahun. Baginda Rasulullah SAW hampir 1.500 tahun, bahkan lebih lama dari umur beliau 63 tahun. Bahkan kita mungkin dikubur lebih lama dari umurnya. Manusia dikubur sudah 200 tahun, menunggu kiamat tidak datang sudah. Umur kita di dunia ini lebih pendek daripada usia kita di kuburan ini. Maka dunia ini tidak bisa kita banggakan. Dunia ini tidak bisa kita banggakan. Sehingga setiap hari kita sibuk bicara dunia, sibuk bicara dunia. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Suatu ketika Nabi Ibrahim tanya kepada malaikat Israel, "Hai malaikat Israel, bagaimana rupamu ketika engkau ini menemui akan mencabut nyawa orang yang fasik?" Kemudian Israel mengatakan, "Hei Nabi Allah, kamu tidak akan kuat melihat rupaku ketika aku mengambil nyawa orang yang fasik. Tidak apa-apa, aku ingin lihat. Baik kalau begitu, palingkan wajahmu." Kemudian Nabi Ibrahim memalukan. Kemudian balikan, wahai Nabi Allah, balikan. Ketika Nabi Ibrahim berbalik, maka kaget. Dia melihat makhluk yang sangat mengerikan, yang wajahnya ada 12 mata bara api, yang mempunyai
pokoknya mengerikan, banyak sifat-sifat yang sungguh mengerikan sehingga Nabi Ibrahim pingsan seketika itu juga. Kemudian setelah sadar, malaikat Israel sudah kembali seperti semula. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, "Hei Israel, orang yang fasik, kamu takut nyawanya, belum dapat azabnya, baru melihat wajahmu saja sudah cukup untuk sebagai hukuman dia. Sekarang aku ingin tahu bagaimana wajahmu ketika engkau ini mencabut nyawa orang yang soleh." Kemudian tidak suruh malaikat, tiba-tiba malaikat Israel ini berubah menjadi seorang yang tampan, yang wani, yang dia ini sungguh bersahaja, yang dia ini sungguh-sungguh ganteng. Kemudian Nabi itu mengatakan, "Wah Israel, sungguh kalau kau ini mencabut orang soleh, walaupun orang soleh itu belum kamu kasih apa-apa, melihat wajahmu saja sudah cukup mencukupi sebagai hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Ini dunia sudah tua, dunia ini sudah berakhir. Kita mau pilih jalan mana terserah dunia. Allah SWT hanya menyediakan dua tempat saja, yaitu surga dan neraka. Imma di surga, imma di neraka. Terserah kita mau kemana. Tetapi ingat, karena Allah SWT menyediakan dua tempat saja di dunia ini pun, Allah SWT hanya menyediakan dua jalan saja, yaitu jalan ke surga maupun jalan ke neraka. Dan alhamdulillah jalan kita ini semoga diridhoi Allah SWT. Karena hari ini, saat ini kita di masjid, tempat yang paling mulia di muka bumi adalah masjid. Semoga ini tanda, sebagai tanda Allah SWT cinta kepada kita semua. Allahumma amin. Hadirin yang Allah SWT, kita ini dakwah dari masjid ke masjid. Ini kalau kebanyakan orang pandang, kenapa sih memikirkan masjid saya, kok gak memikirkan masjidnya kalian sendiri? Hadirin mulia, kalau wali songo dulu yang kita tahu sejarahnya dari Gujarat India, kita tahu mereka ini dari Arab Saudi, dari mana-mana dakwah ke Indonesia. Kalau mereka ini tidak ada niat fikir Indonesia, mereka tidak mengorbankan meninggalkan tanah airnya, tidak mengorbankan meninggalkan keluarganya, memikirkan bangga kita, naik kapal ketek sampai ke Indonesia, mungkin hari ini kita ini masih menyembah pohon, mungkin hari ini kita ini masih menyembah sapi. Karena apa? Karena kita kenal agama Islam warisan dari bangga kita. Kita tidak kenal dari roja'ahnya, itu adalah warisan dari bangga kita. Kita bersyukur dulu Islam ini dibawa dari luar negeri, dari luar tanah air kita menuju tanah air kita. Mereka dakwah susah-susah, tetapi mereka sudah dikubur, mereka tersenyum-senyum karena kita semua mengamalkan agama Islam. Di konco-konco ini niru-niru derek despundi derek carane para nabi, para rasul dakwah napa keluar kampungnya, mengorbankan harta, diri dan waktunya untuk menyebarkan agama Allah SWT. Kenapa di masjid-masjid? Zaman dulu kan tidak di masjid-masjid. Zaman dahulu itu belum ada masjid-masjid. Sehingga kalau kita lihat Sunan Ampel itu katanya dalam sejarah berdagang, bukan. Kalau berdagang harusnya ada pasarnya, marketnya, tidak ada. Rumahnya Sunan Ampel aja tidak ada, yang ada adalah Masjid Sunan Ampel. Ini sebagai bukti bahwa Sunan Ampel juga berdagang, tetapi berdakwah murni, karena Masjid Sunan Ampel yang ada, tidak ada toko, tidak ada bidangnya Sunan Ampel, tidak ada. Maka Indonesia ini terkenal 1 juta masjid, 1 juta masjid, dan masjidnya mewah-mewah, tapi pada kosong semua, kosong semua.
Maka teman-teman ini dari dakwah ini, dari teman-teman dakwah ini bagaimana dengan usahanya mengorbankan harta dan dirinya, menyampaikan agama di masjid-masjid, mengajak 40 orang yang balik di sekitaran masjid yang belum sholat ke masjid didatangi untuk bisa sholat ke masjid. Kalau mengandalkan Pak Imam yang di sini mungkin beliau sibuk, mengandalkan penduduk sini yang mungkin ada keperluan setiap hari mungkin tidak ada keberanian. Nah, kita ini yang jauh yang tidak kenal mungkin ada keberanian. Insya Allah ya. Jadi bukan berarti tidak punya tempat tidur, tidak punya rumah. Di sini punya Pak, istrinya yang cantik-cantik termasuk Pak Harun atau Ayu, tapi mengorbankan 3 hari, 27 hari pun sibuk keliling pandian, uang sen, puter nyari dunia Pak. 27 hari untuk mencari dunia, disisihkan 3 hari 3 malam saja untuk akhiratnya. Atas apa? Usaha supados dikumpulakan kalian sunanapel. Kanten usahanya saling menika mengajak orang taat kepada Allah SWT. Insyaallah ya. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.